dari kelompok 1 dan dalam video kali ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan filsafat dari era Yunani kuno sampai era kontemporer, serta mengenai tokoh-tokoh filsafat yang menginspirasi dunia. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Febri Dolina Kodomi. Nama saya Priscilia Makatambung. Nama saya Natalia Caroline Moganti. Saya Julio Panjaitan. Saya Natasha Marau. Saya Priscilia Natasha Riko. Saya Khalid Salarudu. Saya Eva Kristinanta. Baik, pembahasan yang pertama yaitu apa itu filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti filio atau cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan pertama yaitu era Yunani kuno. Era Yunani kuno merupakan awal mula lahirnya filsafat dunia barat. Pada masa ini manusia mulai meninggalkan cara berpikir metodologis dan beralih kepada penjelasan rasional untuk memahami alam semesta. Beberapa tokoh penting pada masa ini antara lain Thales dari Miletus yang berpendapat bahwa air adalah asal mula segala sesuatu. Pythagoras yang menekankan bahwa angka dan harmoni merupakan dasar dari alam semesta. Heraklitus yang mengatakan bahwa segala sesuatu selalu berubah dengan semboyan pantare yang berarti semuanya mengalir. Sokrates yang mengajarkan tentang filsafat moral dan introspeksi diri dengan pesan terkenalnya, kenalilah dirimu sendiri. Plato murid Sokrates yang memperkenalkan teori dunia ide, dan Aristoteles murid Plato yang mengembangkan logika, etika, dan politik serta menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Filsafat Yunani kuno mengajarkan kita untuk berpikir logis dan mencari kebenaran lewat akal. Romawi dan abad pertengahan. Pada era ini, filsafat mulai berpadu dengan agama dan teologi, terutama dalam tradisi Kristen dan Islam. Fokus utama para filsuf adalah bagaimana akal dan iman dapat berjalan bersama. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu, yang pertama ada Santo Agustinus yang menegaskan bahwa kebenaran tertinggi hanya ada dalam Tuhan. Yang kedua ada Ibnu Sina atau Avicenna yang mengajarkan bahwa iman dan akal bisa selaras. Yang ketiga ada Al-Ghazali yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan hati nurani. Yang keempat ada Ibnu Rushd atau Averroes yang membela filsafat Aristoteles dalam konteks Islam. Dan yang terakhir adalah Thomas Aquinas yang menyatukan teologi dengan akal melalui karyanya Summa Theologica. Masa ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan di dunia. Kita masuk dalam era Renaissance dan modern awal. Renaissance berarti kelahiran kembali. Manusia mulai menolak otoritas gereja dan kembali mengutamakan rasionalitas dan kebebasan berpikir. Tokoh-tokoh penting antara lain, yang pertama Niccolo Machiavelli, yaitu tokoh politik yang menekankan realitas kekuasaan dan The Prince. Yang kedua Francis Bacon, yaitu bapak empirisme dan pelopor metode ilmiah. Yang ketiga René Descartes, yaitu tokoh rasionalisme modern dengan semboyannya cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Yang keempat Baruch Spinoza, yaitu yang mengajarkan bahwa Tuhan dan alam adalah satu kesatuan. Yang kelima John Locke, yaitu yang menyatakan bahwa manusia lahir seperti kertas kosong atau tabula rasa. Dan filsafat masa ini membuka jalan bagi kemajuan sains dan pengetahuan modern. Kita masuk di era pencerahan. Jadi era pencerahan atau Age of Enlightenment adalah masa ketika manusia mulai mengutamakan rasio, kebebasan berpikir, dan kemajuan manusia. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu yang pertama adalah Voltaire yang memperjuangkan kebebasan berpikir dan toleransi beragama.
kedua, J.G. Questlove yang memperkenalkan konsep kontrak sosial. Yang ketiga, David Hume yang mengembangkan empirisme dan skeptisisme. Dan yang terakhir, Immanuel Kant yang memadukan rasionalisme dan empirisme serta mengajarkan moralitas berdasarkan kewajiban universal. Pemikiran mereka memengaruhi munculnya demokrasi, ilmu pengetahuan, dan hak asasi manusia. Oke, kita akan masuk dalam era modern. Pada abad yang ke-19, fokus filsafat bergeser ke manusia, kesadaran, dan masyarakat. Kita akan masuk dalam tokoh-tokoh antara lainnya, yaitu Georg Wilhelm Hegel yang memperkenalkan dialektika sejarah, yaitu yang kedua, Karl Marx yang mengembangkan kapitalisme, histori, dan mengkritik kapitalisme. Oke, yang ketiga itu Friedrich Nietzsche yang terkenal dengan ungkapan Tuhan telah mati dan gagasan Aberration atau manusia unggul. Yang keempat adalah Auguste Comte yang menciptakan positivisme dan titular sosiologi. Yang kelima yaitu yang terakhir yaitu Søren Kierkegaard, tokoh eksistensialisme religius yang menekankan pilihan pribadi dan tanggung jawab moral. Kita masuk pada era kontemporer. Era kontemporer berlangsung dari abad ke-20 hingga sekarang. Filsafat menjadi lebih plural, terbuka, dan humanis. Tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga ada eksistensi, bahasa, budaya, bahkan kekuasaan. Tokoh-tokoh yang penting diantaranya adalah Jean-Paul Sartre yang mengajarkan eksistensialisme, bahwa manusia bebas menentukan maknanya sendiri. Dan yang kedua ada Albert Camus dengan filsafat absurditas yang mengajarkan bahwa hidup boleh tanpa makna, tapi manusia harus tetap berjuang. Dan yang ketiga ada Martin Heidegger yang membahas tentang hakikat ada atau being. Dan yang keempat ada Michael Foucault yang mengkaji bagaimana kekuasaan mempengaruhi pengetahuan dan masyarakat. Dan yang kelima ada Simone de Beauvoir, tokoh feminis modern yang memperjuangkan kesetaraan perempuan. Dan yang terakhir ada Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya komunikasi dan rasionalitas dalam kehidupan sosial. Oke guys, kita sudah sampai ke tahap terakhir yaitu tentang penutupan atau sebagai kesimpulan dalam pembahasan kami, yaitu dari masa ke masa filsafat selalu berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan manusia. Dari pertanyaan sederhana tentang asal alam semesta di Yunani kuno hingga pertanyaan mendalam tentang makna hidup zaman modern ini. Filsafat selalu berusaha menjawab pertanyaan paling penting dalam kehidupan manusia. Contoh, siapa aku, dari mana aku berasal, dan untuk apa aku hidup. Filsafat tidak hanya memberikan jawaban, tapi banyak hal yang perlu kita pelajari, yaitu baik itu dalam kritis, logis, dan bijak dalam menanggapi sesuatu hal, bahkan dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi, perlu kita ketahui bahwasanya filsafat perlu kita pelajari sampai kapanpun. Ilmu filsafat bukan hanya sekedar mengajari satu hal, tetapi banyak hal yang perlu kita ketahui. Terima kasih buat penjelasan kami. Sekian video dari kami, semoga video kami kali ini menambah wawasan kita semua dan terima kasih.